wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak-anakku kelas 7 siswa baru MTSN 1 Kota Blitar, selamat datang, selamat bergabung di MTSN 1 Kota Blitar. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah yang memang itu sangat betul. Perkenalkan, nama saya adalah Ibnu Hasan. Saya di MTSN 1 Kota Blitar ini mengampu mata pelajaran fikih untuk kelas 8 pada tahun ini. Biasanya para murid, para siswa memanggil saya dengan sebutan Bapak Hasan atau Pak Hasan. Boleh juga dengan Pak Ibnu atau senyaman kalian. Yang penting inilah identitas dari Pak Hasan. Dan bersama kali ini Pak Hasan akan menjelaskan secara singkat beberapa karakter seorang muslim, yang mana ini menjadi karakter utama. Apa saja itu anak-anak? Silakan disimak dengan karakter yang pertama sebagai seorang muslim adalah salimul aqidah. Apa itu? Akidahnya yang murni. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Katakanlah Tuhanku Allah, kemudian istiqomahkan dengan itu. Artinya apa? Kita harus berpegang teguh kepada agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling diridhoi dengan Allah, dan kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal. Karakteristik yang kedua anak-anak yaitu sahihul ibadah. Ibadahnya dengan secara benar. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan pondasi daripada ibadah. Sedangkan ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Oleh karena itu anak-anak, ibadah apapun yang kita laksanakan itu harus berdasarkan ilmu, dan ilmu yang kita pelajari harus kita terapkan dengan. Ketiga sebagai seorang muslim adalah matinul khuluq. Apa itu matinul khuluq? Yaitu keteguhan akhlak yang kokoh. Nah, sebagaimana kita mempunyai keteguhan iman, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ma min syai'in yud'u fil mizan athqala min husnil khuluq. Nah, ketika nanti di yaumil kiamah, ibadah yang ditimbang adalah ibadah yang ditentukan oleh akhlak atau perilaku kita. Seperti terjemah daripada hadis riwayat At-Tirmidzi tersebut, tidak ada yang lebih berat di timbangan al-mizan daripada akhlak. Jadi amal kita nanti ditimbang, dan yang paling menentukan adalah akhlak. Oleh karena itu anak-anak, mari kita memupuk akhlakul karimah, akhlakul mahmudah dimanapun kita berada. Qawiyul jisim, yang di sini berarti kekuatan fisik. Kekuatan di fisik di sini dimaksudkan bukan fisik secara lahir yang besar badannya, bukan berarti yang berbadan kecil terus dia lemah, bukan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'minu qawiyul khair wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif. Artinya apa? Mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, di sini artinya kuat adalah etos atau semangat. Etos belajar, semangat kalian belajar, etos kerja, semangat seseorang dalam bekerja, kedisiplinan. Sedangkan orang yang lemah ini sama dengan orang yang bermalas-malasan. Dia tidak menjemput sesuatu yang akan datang, tapi dia berpangku tangan. Nah, ini mukmin yang lebih kuat atau lebih semangat ini lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah atau bermalas-malasan. Qawiyul jisim sebagai seorang muslim yang kelima adalah mutsaqaful fikri, cerdas intelektual. Cerdas di sini berarti memfungsikan alat indera yang dimiliki. Misal mata digunakan untuk sesuatu yang positif, untuk membalah kitab misalnya, untuk hafalan, untuk melihat sesuatu yang baik. Tangan digunakan untuk menulis yang baik. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif, majelis taklim, mengaji di surau, di majelis.
di musola atau di diniyah mungkin, dan seterusnya. Nah, cerdas di sini bukan berarti dia yang selalu mendapatkan nilai yang tinggi, bukan. Cerdas dimaksudkan di sini adalah bisa memfungsikan indera yang dimilikinya sesuai dengan fungsinya secara maksimal. Yang keenam sebagai seorang muslim adalah mujahadatu li nafsih, berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri. Karena apa anak-anak? Orang yang paling kuat bukanlah orang yang kekar badannya, besar badannya, berotot, bukan. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Seperti hadis yang terkandung di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya ketika al-ghadabi, ketika marah. Nah, apalagi anak-anak, ketika orang marah itu tidak terkendali, maka berwudulah. Pada saat itu kita dikuasai setan, dan dengan berwudu kita bertawakal kepada Allah, kita kembali ilallah kepada. Selanjutnya yang ketujuh adalah harisun alal waqtihi, efisiensi terhadap waktu. Artinya apa? Benar-benar menjaga waktu yang kita miliki anak-anak. Waktu itu ibarat pedang, al-waktu kas-saif. Artinya apa? Semakin seseorang ini bisa memanfaatkan, bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sangat membantu. Cuman kalau tidak bisa dalam mengendalikan, tidak bisa mempergunakan, maka pedang itu bahkan akan mencelakai diri kita sendiri, bisa membunuh bahkan. Oleh karena itu anak-anak, waktu ini adalah hal yang paling menentukan. Seperti di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farq. Artinya apa? Dua nikmat yang biasanya banyak orang tertipu. Yang pertama adalah as-sihhatu, yaitu nikmat sehat, dan yang kedua wal faraghu, yaitu waktu luang. Biasanya orang mudah tertipu dalam dua unsur ini, ketika sehat dan ketika mempunyai. Karakteristik yang kedelapan adalah munadhamun fi su'unihi. Apa itu anak-anak? Adalah disiplin. Disiplin dalam setiap hal, apalagi mengenai kewajiban kita sebagai seorang siswa, disiplin dalam belajar, sebagai seorang guru, disiplin dalam mengajar, sebagai seorang yang kerja di kantor, disiplin terhadap jam kerja, sebagai apapun profesi yang dimiliki. Kalau dulu beliau Guru Pak Hasan pernah menyampaikan, dalam hal disiplin kita perlu memaksa diri kita sendiri. Kalau istilah Jawanya, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun maksa awak lagi. Intinya diri kita benar-benar dipaksa untuk kegiatan yang positif. Sekali, dua kali itu berat. Kalau sudah ketiga, keempat, dan seterusnya, bismillah, niat ingsun maksa awak, maka kita akan terbiasa untuk hidup dengan disiplin. Nah, untuk yang kesembilan, karakteristik seorang muslim adalah qadirun alal kasbi. Apa ini? Adalah sikap mandiri. Mandiri merupakan sikap cukup dalam memenuhi kebutuhannya, entah itu yang fisik maupun jasmani maupun rohani. Artinya apa anak-anak? Kalian sudah menginjak di usia yang sekarang memasuki jenjang tingkat SMP, MTS derajat. Sudah bukan lagi anak SD ataupun bukan lagi anak MI. Otomatis kegiatan kalian harus semakin lama semakin bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Ambil contoh, ketika kalian di rumah cuci baju katakanlah, kalian harus bisa cukup sendiri. Tidak boleh selalu mengandalkan orang tua. Mungkin sekali, dua kali perlu belajar, 3 kali, seterusnya insya Allah akan terbiasa. Yaitu sikap mandiri. Muslim atau karakter muslim yang terakhir adalah nafi'un li ghairihi. Apa itu nafi'un li ghairi? Nafi'un bermanfaat li ghairi, bagi orang lain. Jadi posisi kita adalah sebagai makhluk sosial anak-anak, kita praktis harus menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan kita. Kita tidak boleh terkurung di dalam suatu lingkungan. Bahkan hari ini orang yang pintar saja tidak cukup jika dia tidak proaktif terhadap lingkungan. Kalian di sekolah bisa belajar melalui beberapa ekstrakurikuler,
banyak, diantaranya ya pramuka, mungkin di bidang kesehatan ada PMR, di bidang bela diri ada pencak silat dan seterusnya. Bisa kalian pilih sendiri, karena apa? Ini nanti sangat bermanfaat ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini, dari madrasah ini. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan juga tentang manfaat orang lain yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang bermanfaat ini dicintai oleh Allah. Ahibbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalian sebagai siswa MTSN 1 Kota Blitar, sebagai siswa baru, mungkin baru menemui teman. Ada teman yang belum bisa mengaji katakanlah. Ya nggak apa-apa, diajari bertahap, mulai dari jilid yang paling bawah hingga seterusnya. Karena memang metodenya kalian memang dibutuhkan pada posisi itu. Nah, ini namanya bermanfaat. Manfaat termasuk ada ketika kalian dibutuhkan. Mungkin ada teman yang belum paham secara betul sholat, gerakan dan bacaannya bagaimana. Kalian ajari, tidak apa-apa. Nah, inilah posisi kalian yang bermanfaat. Jadi tidak harus menunggu kalian sukses, tidak harus menunggu kalian jadi orang besar, tidak. Tapi dimanapun kalian berada, ya itulah kesempatan kalian untuk bermanfaat. Ke-10 sikap karakter pribadi muslim yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW melalui tuntunan sunnah-sunnahnya, melalui tuntunan hadis-hadisnya yang sudah dicontohkan beliau sebagai uswatun hasanah kita. Yang terakhir, sekali lagi Pak Hasan sampaikan, selamat datang kepada siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 MTSN 1 Kota Blitar. Selamat bergabung, selamat beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, guru baru, dan semuanya yang serba baru. Semoga kita semua segera bisa bertemu dan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menjaga imun tubuh kita, dan ini insya Allah banyak hikmah. Salah satunya kita bisa meningkatkan kedekatan kita, taqarrubun ilallah, kedekatan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang khusyuk. Sekian dari Pak Hasan, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat berjuang, belajar dan bertakwa. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Matsaneba jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.